Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasuluna bil haqq wa nutu andarkumul jannata ursumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Pada pagi hari ini Pak Wawan mau menyampaikan materi untuk tematik subtema 2 pembelajaran 1 sampai 6. Adapun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan pada pagi hari ini pembelajaran pada pagi hari ini sampai nanti yang akan datang kita masih diberikan Allah kesehatan, kewarasan dan ketetapan iman. Oke, pada pagi hari ini kita belajar tentang pengalaman bersama teman. Untuk pengalaman bersama teman, di sini ada gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan bisa kita lihat di buku paket kalian. Kita buka buku paket kalian halaman 45 ya. Di situ ada kumbang dan ada pohon kelapa yang tertiup oleh angin. Gerak tumbuhan adalah gerak yang dilakukan dengan cara menirukan gerak pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat berpindah. Kenapa tumbuhan tidak dapat berpindah? Karena tumbuhan memiliki akar. Namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin. Dan karena cahaya, bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihadapi kumbang. Jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contoh gerak tumbuhan pada daun kelapa yang terkena embusan angin. Nah, seperti inilah ketika ada angin besar, kalian pasti pernah lihat pohon yang di situ terterpa angin yang sangat besar. Nah, pasti ada gerakannya, entah itu ke kanan atau ke kiri, entah itu ke atas atau gimana. Nah, kan bisa kita lihat dalam kesehariannya. Nah, untuk tugas yang pertama, silakan bisa diperagakan gerakan-gerakan tumbuhan dan nanti Pak Wawan mohon atau Pak Guru mohon silakan dikirim videonya ke guru. Gitu nggih. Nah, adapun cara gerakannya bisa kita lihat di buku paket halaman 46. Nah, seperti inilah contoh gerak tumbuhan yang di situ ada 6 macam, yaitu tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, tumbuhan lebar, tangkai berayun-ayun, menjulang ditiup angin, dan menguncup. Oke, bisa dipahami nggih? Nanti silakan ditirukan gerakan itu dan silakan dikirimkan videonya. Ketika memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin, nggih. Jadi ketika melihat seperti itu, jadi kita seolah-olah kita menirukan gerakan tertiup angin itu seperti apa. Oke, dilanjutkan pada halaman 47. Di situ ada Udin yang tidak sengaja menyenggol Edo. Edo berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja."
Edo pun tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Yang tadinya itu Edo itu baru mengikuti gerakan layuk-layuk seperti gerakan tertiup angin, tapi Udin nggak sengaja menyenggol si Edo tadi, dan akhirnya Udin pun meminta maaf pada Edo. Gitu nggih. Terus untuk selanjutnya, manfaat memaafkan teman. Nah, manfaat memaafkan teman ini silahkan bisa dibaca, bacaannya itu pada halaman 55. Di situ nanti ada teks bacaan yang bisa dilatih untuk membaca juga. Nah, seperti contoh seperti ini. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan masalah. Kita harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Nah, hubungan pertemanan entah itu sama laki-laki atau perempuan, di situ hendaklah kita saling menghargai. Tidak boleh, wah kamu itu seperti ini, kamu itu seperti ini, itu tidak boleh. Jadi yang boleh itu berteman dengan cara yang baik, bergaul dengan cara yang baik, berkata dengan cara yang baik pula. Adapun aturan ketika bersama teman, loh ini ada aturannya juga. Loh, kenapa toh Pak Guru kok sesama teman pun ada aturannya? Lah kok nggak boleh gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, kenapa Pak Guru? Nah, kita sesama teman itu harus ada aturannya. Loh Pak, kan saya kan bebas Pak mau ngapain aja. Memang di Indonesia ini bebas bisa mau ngapain saja. Cuman kan harus ada aturan bermain ketika bersama teman. Lagi paham nggih? Ketika bermain sama teman yaitu ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini yang disebut aturan. Aturan bermain harus ditaati. Contoh misalkan aturan bermain ketika kalian bermain sepak bola. Tidak boleh yang namanya menyeliding tackle kaki teman. Nah, terus nggak sengaja kalian itu sliding tackle temannya sampai kakinya patah. Nah, itulah yang terjadi ketika kita tidak menaati aturan. Jadi yang awalnya tidak diinginkan malah terjadilah, itu sangat disayangkan. Nggih, gitu nggih. Jadi mentaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Kita ingat ketika kita bermain saling fair atau istilahnya di situ saling menghargai sama teman. Weh, gak ure, mainnya gak ure, oh mainnya ure, oh lagi arek iki gak gelem anu, gak gelem gantian, gak gelem anu. Nah ini gak boleh seperti itu. Tapi wah, lah ngono lho maine sing penak ngono. Dadi sama-sama enak dan tidak ada yang dirugikan. Gitu nggih. Jadi bila salah minta maaf. Bila ada yang minta maaf, maafkanlah. Bermain jadi lebih asik. Jadi ketika kita merasakan salah, melakukan perbuatan salah, maka sikap kita ya harus minta maaf gitu loh. Jadi nggak mungkin kita nggak merasa benar sendiri, itu nggak mungkin. Pasti kita punya salah. Nah, ketika kita punya salah, kita harus minta maaf sama teman. Nah, ketika teman minta maaf, yo dimaafkan. Oh, mah, salahmu dewe, kayak anu. Nah, seperti itu nggak boleh. Jadi saling memaafkan sama teman itu, mengasihkan. Gitu nggih. Adapun selanjutnya yaitu ayo menulis. Di situ ada bantu Beni untuk menulis permintaan maaf. Nah, ini nanti silahkan ditulis di buku paketnya masing-masing yang sudah kemarin kita bagi. Itu nggih. Adapun kalimat awal bacaannya yang terdiri dari penulisan Beni tadi, awal mulanya seperti ini.
Pagi tadi Beni bangun kesiangan. Beni terburu-buru berangkat ke sekolah. Beni bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Beni menabrak Edo. Buku yang Edo bawa itu jatuh. Lalu Beni meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan ibu guru, Beni menulis surat untuk Edo. Beni ingin meminta maaf kepada Edo. Ayo bantu Beni untuk menulis surat permintaan maaf. Kalimat permintaan maaf itu seperti apa sih? Kalimat permintaan maaf itu ada kalimat maaf seperti itu. Maaf ya, contoh seperti ini. Beni, aku minta maaf ya. Ada kalimat minta maaf itu namanya surat permintaan maaf. Contoh seperti itu tadi. Beni, aku minta maaf ya. Edo, saya minta maaf ya. Tadi tidak sengaja menabrak kamu dan menjatuhkan buku kamu. Jadi ada kalimat apa tadi? Ada kalimat permintaan maaf. Nah, silahkan nanti ditulis di buku paketnya masing-masing. Ketika sudah ditulis, nanti silahkan dikumpulkan di gurumu masing-masing. Selanjutnya, gerakan bertumpu dengan kursi. Silahkan dilihat pada paketnya halaman 59. Gerakan bertumpu dengan kursi. Di situ yang pertama, sikap awal. Tangan kanan bertumpu pada kursi. Berdiri pada kaki kanan, berdiri pada kaki tangan. Loh, ya, seperti ini ya. Contohnya. Jadi tangan kanan memegang kursi, terus kaki kiri yang maju. Ya. Kaki kiri yang maju, kaki kanan yang bertumpu buat sandaran atau buat pijakan. Nah, kaki kiri ini cuman diangkat, jadi yang menumpu itu kaki kanan, gitu nggih. Yang kedua, sapukan kaki kiri dari arah depan, samping hingga belakang. Jadi disapukan dari depan, samping, terus belakang. Nah, ketika disapukan itu dari depan, samping, ke belakang, itu nanti kembalinya seperti ini, sikap seperti ini. Nah, ini seperti ini. Bisa dilihat ya, di gambar sudah terlihat. Lalu yang ketiga, ulangi gerakannya. Pindah tumpuan pada tangan kiri. Yang awalnya tadi kita apa? Tangan kanan. Terus sekarang yang ketiga yaitu tangan kiri. Silakan tangan kirinya bertumpu pada kursi. Lalu gantian seperti yang pertama tadi. Kaki awal, kaki kiri sebagai tumpuan. Lalu kaki kanan sebagai apa? Sebagai yang diangkat. Gitu nggih. Terus yang keempat, kaki kiri disapukan dari arah depan, samping hingga ke belakang. Sama seperti contoh pada gambar nomor 2 tadi. Nah, pada gambar nomor 2 tadi ditaruh di depan dulu, disapukan sebelah samping, terus hingga ke belakang. Diakhiri di kaki tumpuan yang kanan di belakang, yang kiri di depan. Saged dipahami nggih? Nah, ini ada ayo menyanyikan lagu yang mengandung ungkapan sayang. Apakah lagunya itu? Bisa kita lihat di bawah ini.
Yang bisa bernyanyi, ayo nyanyi gitu. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Oke, begitulah nyanyian tadi. Sayang semuanya. Nah, ini nyanyian tadi. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Bisa nggih? Insya Allah bisa. Gitu nggih. Beri tanda kurung buka atau tanda seperti ini di belakang kalimat dengan bantuan orang tuamu. Nggih. Ya, silahkan itu minta bantuan kepada orang tua. Sekarang aku bisa menyampaikan ungkapan permintaan maaf. Ya. Terus yang kedua, menyanyikan lagu yang mengandung ungkapan sayang. Yang ketiga, mengenal bilangan 21 sampai 40 habis ini nggih. Terus yang keempat, mengenal aturan bermain bersama teman. Yang kelima, mengenal dan mempraktekkan gerakan senam lantai. Yang keenam, mengenal dan menirukan gerak tumbuhan. Itu nggih. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajaran pada pagi hari ini. Pasti kalian menunggu tadi apa yang Pak Wawan lakukan. Nah, pada pagi hari ini Pak Wawan mau sedikit menjelaskan tentang matematika. Ya, pastinya kalian suka. Nah, di situ silakan kalian buka buku paketnya halaman 62. Nah, kamu sudah mengenal bilangan 1 sampai 20? Sudah mengenal belum? Kalau sudah, alhamdulillah, luar biasa. Kalian pasti bisa mulai dari 1 sampai 20. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gitu nggih. Nah, silahkan dilatih berulang-ulang sampai bisa. Gitu nggih. Nah, kita lihat di situ ada 10 kubus. 10 kubus itu contohnya seperti ini. Nah, satu deret yang garis tumpuan satu tumpuan itu namanya 10 kubus tumpuannya. Dijadikan menjadi sebagai satu blok. Nah, satu blok terdiri dari 10. Sekarang kalau ada 2 blok berarti jadinya berapa? 20. Terus ditambah kubus kecil. 20 ditambah 1, 20 ditambah 1, 21. Gitu nggih? Terus ulangi lagi. 10 kubus kecil dijadikan satu blok. Satu blok isinya berapa tadi? Isinya 10. Jika ada 2 blok berarti 20. Gitu nggih? Bisa dipahami nggih? Satu blok tadi, tak ulangi lagi. Satu blok tadi berapa? Satu blok tadi ada 10. Nah, kalau 2 blok berarti ada 20. Gitu nggih? Nah, kalau 20 ditambah 2 kubus kecil jadinya berapa? Jadinya 22 kubus. Gitu nggih? Terus contoh lagi. Kita memiliki 10 kubus kecil yang dijadikan satu. Berapa tadi? 10 blok. Yang kedua, ada 3 kubus kecil. Nah, ada 3 kubus kecil, terus di situ ada 2 blok. Tadi Pak Awat ingat lagi, untuk 2 blok tadi ada berapa jumlahnya? Ada 20. Nah, ketika ada 2 blok,
terus ditambah sama 3 kubus kecil, jadinya berapa? Jadinya 23. Pintar sekali, gitu nggih? Nah, sekarang untuk selanjutnya silahkan dikerjakan, dihitung sendiri di buku paketnya masing-masing, silahkan dioret-oret, dihitung sampai bisa dan sampai benar, gitu nggih? Karena matematika itu ilmu pasti dan tidak bisa diambang lagi, gitu nggih? Contoh yang pertama yaitu ini di sini ada 3 blok kubus kecil. Kalau 3 blok kubus kecil berarti jumlahnya ada berapa? 30, gitu nggih? Ada 30. Terus kubus kecilnya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada berapa? Ada 3 blok, terus ditambah 8 kubus kecil. Jadinya berapa? Jadinya 38. Pintar. Bisa nggih? Insyaallah. Nah, selanjutnya ini ada 4 blok. Berapakah jumlahnya? Satu blok tadi terdiri dari berapa? 10. Kalau 2 blok 20. Kalau 3 blok 30. Kalau 4 blok berarti 40. Gitu nggih? Nah, silakan dikerjakan sampai selesai. Pasti kalian bisa. Alhamdulillah. Gitu nggih? Silahkan dilanjutkan lagi. Kalau sudah selesai, dibuka halaman 68. Silahkan isi angka ke dalam kotak pada garis bilangan di bawah ini secara berurutan. Kita pahami, ketika berhitung itu harus urut, tidak boleh contoh seperti ini 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang hilang berapa? Nah, itu nggak boleh seperti itu, tapi berhitung dengan cara yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu cara berhitung dengan benar. Nah, silahkan dilanjutkan dari 21, dilanjutkan 22, 23, dan seterusnya. Silahkan diisi di kolom kotak pada halaman 68. Itu nggih, silahkan dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, insya Allah kalian pasti bisa. Di sini Pak Wawan akan memberikan sedikit contoh mengenal bilangan sampai 40. Nah, nek kalian sudah mengenal sampai 40 berarti 1 sampai 20 udah bisa dong. Iya, pastinya sudah bisa. Nah, disitulah jangan sampai kalian salah menulis. Dan pasti namanya itu ada bilangannya. Nah, nama bilangannya itu ada. Nah, silahkan nanti di halaman 86. Nah, halaman 86 silahkan dibuka. Di halaman 86 itu ada kalimat yang berbunyi seperti ini. Tarik garis untuk menghubungkan bilangan dan namanya. Seperti contoh 21. Manakah yang 21? Tulisan sama angka yang benar. Nah, silakan ditarik garis. Silakan itu dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, adapun selanjutnya, silakan seperti contoh yang sudah kita lihat di layar ini, itu ada 31. Nah, 31 tulisannya seperti apa sih? 31. Gitu nggih. Silakan nanti untuk materi ini silakan disalin di buku paketnya masing-masing atau dikerjakan di bukunya masing-masing halaman 88. Dilanjutkan lagi, itu contoh seperti tugasnya itu 35, 38, 40. Nah, ini silahkan ditulis di bukunya masing-masing bagaimana cara mengerjakan, bagaimana cara pastinya. Nah, itu silahkan dikerjakan.
Gitu nggih. Kita lanjut lagi. Insya Allah paham nggih? Nggih. Nah, untuk halaman 91. Nah, silakan dibuka halaman 91. Di situ ada kubus yang sangat banyak sekali. Kita bermain susun kubus. Bermain susun kubus. Ingat, satu kubus sama dengan 1 puluhan. Pak Wawan ulangi lagi. 10 kubus 10 kubus sama dengan 1 puluhan. Ini kata kuncinya. 10 kubus ya. 10 kubus sama dengan 1 puluhan. Saya ulangi lagi, kata kuncinya 10 kubus sama dengan 1 puluhan. Gitu nggih. Saged dipahami nggih? Kata kunci tadi apa? 1 kubus 10 kubus sama dengan 1 puluhan. Gitu nggih. Kalau 2 puluhan berarti ada berapa? Berapa kubus? Ada 20. Gitu nggih. Terus kalau ada 30-an, Pak. Ada 30-an berarti ada 30. Gitu nggih. Nah, kalau satuan itu per biji, itu namanya satuan. Contoh, kalian memiliki 5 jari. Nah, 5 jari ini termasuk satuan. Kalian memiliki 5 jari. Satuannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ini terdiri dari 5 satuan. Nah, kalau 9 satuan seperti apa, Pak? Kalau 9 satuan seperti ini. Nah, ini namanya 9 satuan jari. 9 satuan jari itu seperti ini. Loh, Pak, itu bukannya 10. Iya, jarinya memang ada 10, tapi dilipat 1 jadi 9. Gitu nggih. Nah, silakan itu nanti dipelajari baik-baik, difahami yang baik-baik. Gitu nggih. Nah, kita melanjut lagi, menyampaikan lagi ke materi selanjutnya, yaitu materi puluhan dan satuan. Jangan bingung. 10 kubus tadi sama dengan berapa? Saya ulangi lagi, 10 kubus tadi berapa? 1 puluhan. Kalau ada 3 kubus, kalau ada 30-an, berarti jumlahnya berapa? 30. Gitu nggih. Nah, ini di sini, di contoh ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan berarti sama dengan berapa? 9. Gitu nggih. Terus ditambahkan antara 30-an dan 9 satuan sama dengan 39. Gitu nggih. Nah, dilanjutkan lagi tabel tugas nomor 1. Kita lihat tabel tugas nomor 1. Nah, tabel tugas nomor 1 ini ada berapakah puluhannya itu? Ada 3. Berarti ada 30-an dan yang satuannya itu ada berapa? Ada 6 satuan. Nah, seperti contoh seperti itu. Nah, silakan nanti dilanjutkan di rumah masing-masing. Gitu nggih. Ini contohnya sama. Yuk kerjakan soal yang sama juga. Nah, untuk ini enggak ada satuannya. Enggak ada satuannya. Kenapa, Pak? Kok enggak ada satuannya? Karena untuk pilihan satuannya kosong. Berarti yang dihitung hanyalah 40-an dan 0 satuan. 40-an dan 0 satuan ditambahkan menjadi 40. Gitu nggih. Jadi nanti di titik di kotakan itu jawabnya berapa? 39. Bukan, jawabnya 40. Bisa dipahami nggih? Nah, silahkan nanti yang di belakang halaman 99 itu ada
puluhan yang bisa dipotong-potong. Nah, silakan nanti dipotong-potong boleh, jadikan satu dengan puluhan sendiri, satuan sendiri ya. Satu puluhan yo jadikan satu dengan satu puluhan, terus satu satuan dijadikan satu dengan satu satuan. Nah, silahkan nanti ditempelkan di tugas yang ini, di tugas yang ini. Nah, di tugas yang ini ya, gitu nggih, yang itu ya. Silahkan nanti ditempelkan di sini, terus kalau sudah nanti bisa dikumpulkan. Nah, kalian pasti murid yang hebat. Pak Wawan yakin, Pak Wawan pasti percaya kepada kalian. Insya Allah kalian pasti bisa. Nah, inilah yang digunting. Silakan nanti digunting puluhan sendiri, puluhan sendiri, puluhan sendiri, puluhan sendiri, puluhan sendiri, puluhan sendiri, dan satuan juga sendiri. Tidak boleh dijadikan satu, Pak. Tidak boleh. Kalau satuan jadikan satu, nanti jadinya bukan satuan. Nanti jadinya bisa puluhan, bisa jadinya jadi ratusan. Gitu nggih. Nah, bisa dipahami? Insya Allah kalian pasti bisa. Nah, bagaimanakah perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Silahkan diwarnai dan berilah tanggapan yang baik. Alhamdulillahi jazakumullah khaira. Pembelajaran pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Banyak kurang lebihnya, Pak Wawan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh.